Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen PAUD Dikdasmen Bapak Jumeri, Bapak Sekretaris Jenderal dan para dirjen, serta para direktur dan kepala biro, staf ahli menteri yang saya cintai, para dewan pembina dan dewan juri penghargaan Adiwiyata yang saya hormati, perwakilan kementerian dan lembaga mitra KLHK, para pembina sekolah, kepala sekolah, ibu dan bapak guru, para siswa, dan generasi muda Indonesia yang saya cintai, semua termasuk yang di virtual, semua komunitas perempuan Indonesia yang saya cintai, dan para narasumber yang saya hormati, dan ibu bapak undangan yang saya hormati. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan secara langsung dan virtual dalam rangkaian kegiatan Green Leadership Indonesia, yaitu acara penyerahan penghargaan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri 2021, serta dalam relevansi edukasi dan alam. Dalam rangka peringatan Hari Ibu juga akan berlangsung talk show perempuan dan alam. Acara penyerahan penghargaan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri hari ini dapat diselenggarakan setelah tahun 2020 belum atau tidak kita laksanakan karena pandemi COVID-19. Hari ini kita laksanakan dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan seperti tadi, misalnya memasuki gedung Manggala Wana Bakti, semua orang harus mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pemberian penghargaan Adiwiyata tahun ini memasuki penyelenggaraan yang ke-16 kali. Berbagai upaya dilakukan agar program ini terus dan dapat menjawab perkembangan tantangan permasalahan lingkungan dalam konteks dan kaitan pendidikan kesadaran lingkungan sejak dini, dengan harapan sekolah-sekolah formal dapat menjadi core sekaligus sebagai tempat, sebagai magnet dalam pengembangannya. Konsepnya bahwa perluasan kesadaran lingkungan dapat dilakukan melalui pendidikan, di antaranya dalam lingkup sekolah yang telah digagas sejak 16 tahun lalu dan terus diluaskan dengan perkembangan melalui perubahan peraturan Menteri LH tahun 2013 dengan diganti peraturan Menteri LHK tahun 2019 yang berkenaan dengan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau PBLHS, didukung dengan agenda pemberian award atau penghargaan Adiwiyata. Dari gambaran ini kita bisa lihat ada proses evolutionary, perubahan yang bertahap, bukan perubahan yang radikal atau secepat-cepatnya. Saya kira perubahan sosial ini kita ikuti terus. Yang terjadi yaitu perubahan bertahap yang dilakukan dari pola-pola struktural lingkup sekolah di masa yang lalu, yang kemudian berubah dengan pola dan gerakan yang lebih luas sejak tahun 2017-2018 dan diterapkan pada 2019 hingga saat ini. Namun saya percaya polanya masih akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan aspirasi, gaya hidup, dan perspektif masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia kita tentang lingkungan. Akselerasi gerakan PBLHS yang dilakukan sejak Permen LHK 2019 dengan harapan agar sekolah-sekolah
peraih penghargaan Adiwiyata dapat menjadi pengungkit, embrio, dan pendukung serta memberikan kontribusi terhadap percepatan tercapainya 20.000 kampung iklim di tahun 2025 serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam agenda pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia kita secara berkualitas serta tentu saja untuk tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Data di kementerian menunjukkan bahwa sampai dengan hari ini ada, tadi Pak Ade juga sudah melaporkan, 4.726 sekolah yang telah meraih penghargaan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri dari 34 provinsi di Indonesia. Tadi kita saksikan di film, luar biasa. Daftarnya, aktivitasnya, foto-fotonya, gambar-gambarnya itu luar biasa. Pak Nunu, tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita. Pak Nunu Karohumas itu kalau gambar itu ditampilkan setiap hari berganti-ganti, maka sepanjang tahun kita bisa melihat optimisme bangsa Indonesia dari generasi muda. Jumlah ini dengan ukuran keberadaan sekolah pendidikan formal di Indonesia, Pak Dirjen, masih rendah karena dihitung persentase, kurang dari 2%. Sebab jumlah sekolah yang ada kan 280.000 lebih. Namun, hasil dan pengaruh gerakannya sudah kita rasakan jauh lebih besar di tengah masyarakat dibandingkan dengan angka persentase yang masih kecil itu. Nah, dengan gambaran itu, kami di kementerian terus-menerus berpikir dan saya meminta kepada Pak Sekjen dan Kepala BP2 SDM yang menjadi penanggung jawab dalam hal penyiapan SDM untuk lingkungan dan kehutanan untuk secara terus-menerus melakukan penyesuaian. Karena kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di sekitar kita. Seperti misalnya, pertama, pada sektor pendidikan telah sangat jelas arahan yang terhormat Bapak Presiden untuk pola pendidikan ke depan dan telah dituangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek di antaranya dalam konsep pendidikan merdeka belajar. Kedua, pada sektor informasi sangat jelas dalam 2-3 tahun terakhir perkembangannya cukup dahsyat dalam hal informasi digital. Yang terhormat Bapak Presiden terus-menerus mengingatkan pada berbagai kesempatan untuk digitalisasi menjadi bagian penting dalam pengembangan di tengah-tengah masyarakat. Bisa kita artikan bahwa di mana berbagai pola kerja dan gaya dalam kehidupan keseharian perlu dilakukan penyesuaian. Digitalisasi diharapkan dapat membangun efisiensi dan efektivitas pembangunan, terutama di daerah-daerah, serta kemudahan jangkauan atau dalam pemerintahan kita sebut span of control, jarak terjauh yang bisa dijangkau oleh pemerintah. Misalnya dari ibu kota kabupaten sampai ke desa yang paling ujung. Kalau kehutanan lebih serem lagi karena sampai di puncak-puncak inti suaka marga satwa atau suaka alam dan sebagainya. Jadi ini dalam hal span of control, wilayah Indonesia kita sangat luas. Kalau kita lihat dari barat ke timur, rentangnya itu luar biasa lebar, jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Tentu saja selain karena populasi penduduk yang besar jumlahnya dan tersebar di berbagai pelosok tanah air. Ketiga, atensi dan aspirasi publik yang makin luas tentang aspek lingkungan. Dan ini cukup menggembirakan dan menjadi harapan untuk kita bisa mencapai sasaran dalam penyiapan lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan itu mandat di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar kita. Dalam hal ini upaya pemulihan lingkungan telah ditegaskan secara terus-menerus oleh yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, dan dengan demikian akan mendapatkan sautan langsung dari agenda dan kerja-kerja kita di tingkat tapak.
yaitu dari kita semua, dari unsur masyarakat khususnya pada konteks pendidikan formal, Pak Dirjen maupun pendidikan masyarakat umum. Jadi kami sangat mendukung pengembangan dalam program PBLHS ini. Penyatuan agenda bersama, program penghargaan Adiwiyata dan Green Leaders Indonesia ini sebagai salah satu indikasi bahwa pendidikan lingkungan pada hakikatnya menyatu, baik di sekolah formal maupun di tengah-tengah masyarakat. Dan kita perlu mengembangkan teknik dan metode bridging yang tepat, yang bisa lebih ideal lagi. Bridging itu terkait misalnya tadi dengan prestasi-prestasi yang sudah ada. Tadi ada RHL, ada Biopori, ada 3R, dan lain-lain. Dikaitkan misalnya dengan reduksi emisi gas rumah kaca. Bridging dalam gerakan Merdeka Belajar. Saya meminta kepada Dewan Pembina, Dewan Juri, Pak Sekjen, Kepala BP2 SDM, dan Pak Dirjen Dikdasmen, segera saja kita duduk lagi, kita baca lagi apa yang segera harus kita sesuaikan supaya di lapangannya yang sudah baik-baik ini menjadi lebih menarik lagi buat para remaja dan generasi muda, dan terang dan jelas untuk apa, bagaimana untuk lingkungan, dan bagaimana untuk antisipasi kita terhadap perubahan iklim, dan tentu saja dengan demikian untuk reputasi Indonesia di mata dunia. Ibu dan Bapak serta generasi muda Indonesia dan komunitas perempuan yang saya cintai, konsep Merdeka Belajar dapat menjadi salah satu pintu masuk yang sangat strategis. Inisiatif masyarakat seperti dari Institut Hijau Indonesia dalam mitra bersama WALHI, KTNI, dan HUMA dalam program Green Leader Indonesia sangat patut kita apresiasi dalam mendorong meluasnya upaya membangun kesadaran lingkungan. Dan sekaligus ini juga menstimulir pemerintah, setidak-tidaknya KLHK, dan saya berharap juga Pak Dirjen, ya, Dirjen Dikdasmen, dalam hal ini untuk pengembangan kebijakan dan langkah fasilitasi masyarakat untuk bagaimana pendekatan dan metode serta teknik yang tepat dalam pelembagaan serta merajut semua upaya dalam rangka memenuhi pesan konstitusional untuk lingkungan hidup yang baik bagi rakyat. Jadi sekali lagi saya berharap segera ini kita diskusikan, Dewan Pembina, Dewan Juri, Sekjen, Kepala BP2 SDM, dan Dirjen Dikdasmen. Pak Dirjen Dikdasmen, Bapak waktu saya dulu masih eselon 1, saya eselon 1 itu dari tahun 2001 awal sampai tahun 2013. Dalam periode itu Dirjen Dikdasmen adalah dirjen yang top dan kelas 1 begitu. Jadi kita beruntung ada Pak Dirjen Dikdasmen hari ini. Keren Bapak, saya senang Bapak bisa hadir di sini. Karena dari sini kita bisa melangkah lebih baik lagi. Di sisi lain saya kira Green Leader Indonesia dan para remaja serta generasi muda Indonesia akan bisa bersama-sama, dan kita akan terus lakukan eksplorasi upaya dan langkah gerakan nyata kekuatan bangsa untuk mencapai lingkungan hidup yang baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati dan perempuan serta generasi muda yang saya cintai, waktu kita untuk membangun lingkungan hidup yang baik ini cukup mendesak. Tidak banyak waktu untuk kita segera harus lakukan pemulihan lingkungan. Prestasi-prestasi yang dilaporkan tadi oleh Pak Ade dalam bentuk biopori, RAL, dan lain-lain, dan juga gambar-gambar aktivitas tadi yang kita saksikan, itu betul-betul harus dieksplor secara cepat dan luas. Saya kira pilihannya tidak ada lagi di waktu yang sangat mendesak ini.
Memang saya meminta kepada eselon 1 untuk 2025, tapi mungkin lebih baik kita tarik lagi ke 2023 atau 2024 karena situasi dan aspirasi generasi muda yang saya lihat sedang sangat hangat, sedang sangat tinggi, dan momentum ini harus kita lakukan atau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi pemerintah pada dasarnya melakukan fasilitasi, jadi distimulir justru oleh masyarakat. Pelembagaan untuk kesadaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari saat ini telah menjadi kebutuhan. Itu yang kurang lebih saya tangkap dari pergaulan saya bersama generasi muda, selain dari observasi saya secara terus-menerus terhadap subjek lingkungan dalam dinamika media jurnalistik maupun sosmed. Sangat menggembirakan saat ini telah sangat nyata bahwa aspek lingkungan telah menjadi perhatian masyarakat, khususnya generasi muda, dan menjadi bagian kegiatan menarik dalam aktualisasi kehidupan bermasyarakat kita. Dan kini di akhir 2021 kita rasakan nyata kebutuhan penyesuaian dan ada kebutuhan untuk perubahan yang perlu didalami pada konteks adiwiyata ini, yaitu dari berbagai aspek. Namun dalam koridor tujuan mulianya sejak awal, yaitu pendidikan kesadaran lingkungan sejak dini dan dalam bentuk gerakan luas masyarakat. Kita akan lakukan penyesuaian tersebut dan akan kita mulai dari hal yang paling cepat bisa dilakukan dan bertahap kita selaraskan dengan konsep tua. Segera penyelenggaraan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah atau PBLHS akan dilakukan secara self-assessment dengan sistem online. Sehingga tidak saja menjadi lebih efisien dari segi waktu, tenaga dan biaya, namun juga lebih simple dengan tetap mengedepankan tingkat akurasi serta menghasilkan carbon footprint yang lebih baik, lebih rendah. Dengan demikian diharapkan semakin banyak sekolah yang mengikuti gerakan PBLHS, mendapat penghargaan adiwiyata dan memberi dampak positif kepada lingkungan sekitar. Dengan sistem self-assessment ini tentu diperlukan integritas yang tinggi dari semua yang terlibat dalam gerakan ini, baik komunitas sekolah, guru, kepala sekolah, peserta didik, orang tua murid, hingga instansi pemerintah terkait di tingkat daerah dan nasional, serta para mitra. Lebih lanjut saya akan meminta dan nanti kita diskusikan seperti saya sampaikan tadi di awal untuk preparasi kebijakan. Kita akan bahas segera bersama-sama dengan akademisi, aktivis, dan praktisi pendidikan untuk konseptualisasi kerja gerakan PBLHS dan gerakan Green Leaders di tengah masyarakat dalam milieu dan wahana merdeka belajar. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pemerintah sangat menghargai hal-hal dan prestasi Bapak Ibu di sekolah, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tentu saja para pejabat di kementerian, LHK, Dikbud, Ristek, sehingga dapat memperoleh penghargaan adiwiyata ini bagi sekolah-sekolah. Itu sekali lagi saya katakan luar biasa, bisa memberikan refleksi bahwa kita punya optimisme. Meski kerja keras itu hanya seperti berdampak pada lingkup sekolah dan sekitarnya, namun dalam arti prospek masa depan, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Indonesia, atas yang dilakukan itu sangat-sangat penting. Ibu dan bapak-bapak di sekolah tengah menyiapkan modal dasar pembangunan Indonesia bagi tercapainya cita-cita nasional kita, yaitu bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Menjadi bagian dari gerakan PBLHS tersebut, sesungguhnya kita telah menunjukkan aksi nyata terhadap penanaman sikap peduli dan berbudaya lingkungan bagi para peserta didik
dan peningkatan kualitas lingkungan. Lebih jauh lagi, hal tersebut memberi kontribusi kepada pencapaian tujuan SDGs pada tahun 2030 dan pencapaian target NDC juga di tahun 2030. Gerakan PBLHS memberi kontribusi mulai dari penghematan energi, pengurangan dan pemilahan sampah di sekolah diharapkan akan meluas ke rumah keluarga masing-masing dan sekitarnya. Kita di sini bersama-sama dapat memastikan bahwa kita semua berupaya dan bekerja keras dan memastikan bahwa generasi penerus kita mampu dan berdaya dalam mengatasi permasalahan lingkungan di sekitarnya, dan sekaligus memastikan bahwa mereka akan mendapatkan haknya dalam memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Perempuan dan komunitas adalah dua entitas masyarakat yang sangat strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam upaya itu semua, peran generasi muda seperti kita bicarakan sejak awal menjadi sangat penting dan menjadi sentral. Sangat penting untuk menyiapkan generasi yang menjadi pionir bagi kepedulian isu lingkungan. Kita harus memberikan dukungan dan perhatian agar generasi muda ke depan tetap pada jalan yang idealis. Kita tahu dan memahami bahwa pemuda sebagai penggerak dalam upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Green Leadership, kepemimpinan hijau yang dirintis sebagaimana dirintis oleh Institut Hijau Indonesia dan mitra-mitranya, merupakan konsep kerja dalam memperbanyak para green leaders di seluruh Indonesia dengan kapasitas kemampuan dari seorang individu pemimpin dalam menentukan kebijakan yang pro lingkungan dan dapat mempengaruhi serta memobilisasi individu lain dalam organisasinya untuk mendukung kebijakan pro lingkungan. Kita membutuhkan generasi masa depan dengan kapasitas aktualisasi dalam membangun dengan keseimbangan kemajuan, pembangunan ekonomi, serta kelestarian alam dan lingkungan. Generasi muda merupakan modal dasar pembangunan Indonesia masa depan untuk membangun dan menjaga lingkungan hidup. Generasi muda perintis cinta lingkungan yang beraktualisasi secara sistematis dengan knowledge basis, berpikir jernih dan bening, serta objektif dalam melihat persoalan, dan dapat memberikan pilihan jalan keluar yang baik bagi masyarakat atas suatu persoalan, serta dengan selalu menjaga marwah bangsa dan tetap menjaga kedaulatan negara. Sebagai generasi muda yang mencintai dan melestarikan alam sekitar, berarti juga perwujudan nyata akan rasa syukur atas anugerah Tuhan yang amat bernilai bagi kesejahteraan kehidupan. Kementerian LHK dan para mitra kerja akan terus mengembangkan dan menyiapkan langkah-langkah berikutnya, mengingat pentingnya peran generasi muda Indonesia dalam kerja-kerja sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Peran perempuan pada konteks ini juga menjadi sangat penting dalam kaitan perempuan dan alam. Kita pahami bersama bahwa dimensi lingkungan merupakan dimensi ekologis dan sistem sosial dan wujud ekosistem yang dalam keseharian berbentuk kehidupan masyarakat dengan berbagai ciri ekosistem ideal diantaranya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, masyarakat sejahtera dengan akses yang cukup akan sumber daya alam, berkembangnya kohesi sosial di tengah masyarakat secara baik, dan peluang interaksi dan sistem komunikasi inward dan outward looking yang baik. Bapak Ibu dan seluruh generasi muda Indonesia serta komunitas perempuan di segala penjuru tanah air yang saya cintai, akhirnya saya ucapkan selamat atas pencapaian Bapak Ibu dan seluruh peserta didik dalam meraih penghargaan Adiwiyata. Jadikan penghargaan ini tanggung jawab agar untuk bekerja lebih keras, strategis, taktis dalam upaya mewujudkan lingkungan lestari, dan tentu saja hadirnya pemimpin di berbagai bidang dan tatanan yang berhati mulia dan mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap keputusannya.
Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak Ibu dan Bapak serta seluruh generasi muda Indonesia untuk mari kita terus memupuk dan mengembangkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Dengan bekerja bersama dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bisa mewujudkan Indonesia maju yang tangguh. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai setiap langkah niat baik, upaya dan kerja keras kita. Selamat berdiskusi dalam talk show Perempuan dan Alam, dan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Adiwiyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om. Santi.